Di dunia elektronika, buzzer adalah komponen kecil yang menghasilkan bunyi dengungan. Tugasnya cuma satu, membuat kamu menoleh karena suaranya berisik. Hari-hari ini situasi kita sedang sangat bisik. Di pasar finansial, dolar melonjak menembus level psikologis Rp18.000, menekan rupiah kita. Layar bursa saham memerah darah. IHSG ambruk ke level 5.800-an karena modal asing keluar pasar. Di tengah kepanikan ekonomi ini, Presiden Prabowo sedang pasang badan. Beliau mengambil langkah berani, menolak keras tentang IMF, agar kedaulatan kita tidak tergadaikan. Di dalam negeri, beliau sedang mengobrak-abrik kenyamanan para oligarki dan menyikat pejabat-pejabat korup demi membenahi sistem yang sudah lama bobrok. Caranya bagaimana? Melalui 3 hantaman mematikan yang memutus jalur logistik dan aliran dana haram mereka. Ekspor satu pintu, menutup semua celah penyelundupan dan manipulasi pajak yang selama ini dinikmati segelintir pemain besar. Makan bergizi gratis (MBG), yang rantai pasokannya diwajibkan menyerap hasil bumi rakyat setempat. Koperasi desa atau Kopdes menghidupkan kembali ekonomi akar rumput. 3 program ini secara instan mematikan dominasi oligarki. Kenapa? Karena selama ini pemilik perputaran uang triliunan rupiah hanya berputar-putar di lingkaran mereka saja. Sekarang aliran uang itu dipaksa turun, dipaksa berputar ke desa-desa dan di tengah rakyat kecil. Namun, kita juga harus realistis dan tetap melek. Kebijakan di atas kertas bisa saja sangat mulia, tapi penentunya adalah eksekusi di lapangan. Disinilah tugas kita wajib mengawasi jalannya program-program ini. Kita harus berani mengkritis para pejabat pelaksana yang menyimpang di lapangan. Kita harus sadar di tengah pertempuran besar membenahi sistem ini, bisa jadi musuh dalam selimut orang di dalam lingkaran pemerintahan yang justru merusak program presiden dari dalam demi kepentingan pribadi atau pesanan luar. Maka itu, jangan heran kalau di media sosial mendadak muncul kebisikan jenis lain yang terstruktur. Orkestra dari para buzzer digital. Kita harus jujur melihat sejarah. Fenomena industrialisasi buzzer politik ini bukan barang baru. Industri ini tumbuh subur dan mulai diperkenalkan membanjiri ruang publik kita sejak zaman pemerintahan Jokowi. Ini mesin propaganda usang yang sama justru disewa kembali oleh kelompok yang kepentingannya terganggu untuk menyerang, membelokkan isu, dan menjatuhkan kredibilitas pemerintah yang sedang bersih-bersih. Mereka mendengungkan hoaks secara masif lewat pasukan akun palsu sampai telinga publik dan menganggap propaganda itu sebagai kebenaran. Catatan kritisnya adalah ketika sebuah isu atau serangan mendadak viral menjadi trending topik di tengah langkah tegas pemerintah memotong jalur duit oligarki. Tanyakan pada diri Anda, apakah itu murni suara kegelisahan rakyat atau justru jeritan ketakutan dari para cukong yang lapak haramnya sedang digulung? Atau jangan-jangan itu adalah sabotase dari musuh dalam selimut yang sedang kita biarkan nyaman bekerja. Dolar boleh saja menekan rupiah dan IHSG boleh saja memerah. Tapi satu hal yang tidak boleh ikut tumbang, akal sehat kita. Jangan habiskan energi kita untuk hal-hal yang merusak dan memecah belah. Mari bersama-sama membangun bangsa ini dengan inovasi, pengawasan yang ketat, dan kerja nyata. Jangan biarkan jempol para buzzer pesanan menyetir cara kita melihat kenyataan. Tetap waras, tetap kritis.